Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kita mulai ya, kembali lagi belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Iya, siap-siap ya teman-teman. Baik. Kali ini kita akan pembelajarannya tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Muatannya adalah bahasa Indonesia. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya adalah setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian muatan IPA, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuannya adalah setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan. Baik teman-teman, kita mulai ya dari pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands India Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari ya, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ya teman-teman. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman tugasnya adalah membuat peta pikiran kembali ya. Iya, baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat, kemudian jawablah pertanyaan pada halaman 67 sampai 68. Mudah bukan? Silahkan dikerjakan. Kita lanjutkan ya teman-teman ke materi berikutnya. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naruli dan juga dapat berhitung. Ya, dalam penelitiannya, Salah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ya. Baik, kemudian dikatakan walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut Sarah. Ini teman-teman hyena ya. Tugas teman-teman adalah menjawab pertanyaan halaman 70 sampai dengan 71. Silahkan dikerjakan. Nah, teman-teman, kamu sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri ya. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Yang pertama adalah dengan cara kamuflase, yaitu hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua itu cara mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman.
Ya, perubahan ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiganya adalah autotomi, yaitu melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi ya, seperti semula. Kemudian yang keempat adalah menggulungkan diri, yaitu terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Tugas teman-teman kali ini adalah mencari informasi atau mencari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri ya. Yang pertama adalah cumi-cumi, yang kedua adalah walang sangit, yang ketiga adalah siput. Silahkan teman-teman boleh tanya mama papa atau browsing ya di bah Google di halaman 72 sampai 73. Silahkan dikerjakan. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke tema 2, subtema 2 pembelajaran keempat. Muatannya adalah bahasa Indonesia, yaitu masih menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tujuannya setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian muatan PPKN, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Yaitu tujuannya setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konvensi Meja Bunar atau KMP. Teman-teman tinggal baca ya halaman 75 sampai 77. Dimulai dari Perjanjian Linggarjati yaitu pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Ini hasil perundingannya ya teman-teman. Nah, tetapi ada pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juni 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat, maksudnya ya, terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda ke-1. Ya teman-teman, kemudian dilanjutkan lagi dengan adanya perjanjian Renville, yaitu pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda, ya. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Kemudian perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Austria, dan Belgia. Nah, kemudian dilanjutkan lagi teman-teman dengan perjanjian Rumroyen ya pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Royen. Ini ya teman-teman perjanjiannya dan hasil pertemuannya. Silakan dibaca ya. Baik, selanjutnya kita ke KMB atau Konvensi Meja Bundar, yaitu pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, hasilnya adalah Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun ya. Kemudian akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Kemudian RI mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian yang terakhir pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Teman-teman kerjakan ya peta pikirannya di halaman 78. Iya, silahkan dikerjakan. Nah, teman-teman, untuk materi berikutnya adalah kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Iya, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, dijelaskan ya teman-teman. Kemudian, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan itu sendiri? Kerjakan di halaman 709. Mudah bukan? Iya, baik. Baiklah teman-teman, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Jaga konsentrasi belajarmu, tetap fokus, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!